Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPK dalam jabatan Kemenang tahun 2025, perkenalkan, nama saya Maimanah, guru PAI Akidah Allah, unit kerja MI Nurul Huda, Purwodadi Subang, Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenang batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. NIM 2424010731. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan praktek melaksanakan UKIN di kelas 3 dengan materi adab terhadap tetangga dan lingkungan. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu untuk perbaikan pelajaran selanjutnya agar mendapatkan pelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Demikian dari saya, mari kita simak video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan doa dulu kayaknya sok. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Aisyah, Dea, Ita, Fadil, Fatin, Ilham, Iqbal, Kamilatul, Kevin, Linda, Divya, Nabila, Nafa, Puspita, Putri, Isya, Radika, Dimas, Saskia, Satria, Topik, Dika, Puput. Ya, udah ya. Sudah ibu absen. Sekarang sekalian berdiri periksa kerapihan. Ya. Periksa kerapihan. Semuanya udah rapi? Udah, silakan duduk kembali ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat.
mempelajari akidah akhlak kelas 3 yang berjudul adab bertetangga. Tujuannya menjelaskan pentingnya adab terhadap tetangga. Terus yang kedua, menunjukkan sikap yang baik terhadap lingkungan. Selanjutnya, mempraktikkan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Di sini Ibu akan menjelaskan adab bertetangga. Kalau tetangga itu apa? Yang dimaksud dengan tetangga apa? Orang yang rumahnya dekat. Yang dekat yang gimana? Yang gimana? Yang dekat. Yang dekat. Ya, itu yang dinamakan dengan tetangga. Adab bertetangga itu yang pertama harus selalu berbuat baik. Berbuat baik gimana? Ke tetangga misalkan menolong. Apalagi selain menolong? Membantu tetangga boleh. Terus apa lagi? Memberi boleh. Memberi tetangga itu termasuk dengan selalu berbuat baik kepada tetangga. Selanjutnya memberi kenyamanan. Memberi kenyamanan tetangga itu gimana? Tidak mengusik tetangga. Tidak mengusik tetangga. Berarti tidak mengusik tetangga, jadi tetangga menjadi aman, ya. Terus apa lagi? Selain tidak mengusik tetangga, tidak mengganggu tetangga, terus apa lagi? Tidak menyetel musik terlalu keras. Itu yang membuat tetangga nyaman. Jadi tetangga menjadi nyaman. Selanjutnya, tidak menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga gimana? Yang tidak menyakiti tetangga berarti apa? Tidak menjelek-jelekan. Ya, tidak menjelek-jelekan tetangga. Terus apa lagi? Ya, selalu baik sama tetangga. Apa lagi? Ya, bicara yang sopan. Ya, semacam itu pokoknya baik-baik tetangga ya. Yang selanjutnya menjaga rahasia tetangga. Menjaga rahasia tetangga itu apa? Tidak membicarakan tetangga. Tidak membicarakan aib. Ya, boleh. Terus selanjutnya saling menasehati. Gimana saling menasehati? Saling menasehati berarti gimana? Berarti harus berbuat baik gitu. Harus beriman atau apa, ngaji bareng bisa ya, itu harus menasihati. Terus selanjutnya bersilaturahmi. Kalau bersilaturahmi antar tetangga itu gimana? Salam-salaman, berkunjung ke rumahnya, saling menyapa dan lain-lain. Selanjutnya menjenguk saat sakit. Menjenguk saat sakit tetangga berarti apa? Silaturahmi termasuk itu ya. Pokoknya semacam itu. Terus kalian berdiri dulu ya. Ibu minta menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Bisa nggak? Bisa. Berdiri dulu. 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila. Ibu akan memperlihatkan gambar. Ini gambar ini kira-kira tetangga nyaman nggak? Ya. Gambar apa? Ya, menyetel musik terlalu keras. Berarti tetangga nyaman nggak? Ya. Ya. Terus selanjutnya ini menjenguk orang sakit. Baik nggak?
Jadi mengerjakannya secara kelompok ya. Ini 2 orang 2 orang ya. Kelompok ya. Kalian cara kelompok berarti 2 orang 2 orang ya kelompok kerjaannya. Buat ya. Jadi satu kelompok. Kelompok ya kerjaannya bukan sendiri-sendiri tapi berkelompok. Nanti kalau yang enggak bisa menjelaskan di depan nanti ya, Ibu ditunjuk siapa yang. Oh ini berdebat lah, mari ke sini. Berarti nggak kebagian ini berdebat ya. Berdua. Udah? Lihat. Gambar kerja peserta didik. Di sini baca tema adab hidup bertetangga. Subtema menjalin hubungan baik dengan tetangga. Kelompoknya bagian jadi nanti berkelompok yang sana ya pengadanya. Di sini kan ada 5, di sini satu ada 5 gabung ya. Di sini nanti ya lihat nama anggota kelompok. Nanti siapa ketua kelompoknya, nanti di bawahnya anggotanya ya. Yang kedua petunjuk di sini bacalah permasalahan di bawah ini. 2. Diskusikan dengan teman sekelompokmu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, carilah informasi dari berbagai sumber. Bisa dari buku teks, bacaan, atau bertanya kepada guru, bisa ya. Terus membantu memahami solusi. Yang keempat, tulis hasil diskusi. Nanti hasil diskusinya ditulis ya. Dan solusi yang kalian ajukan pada lembar jawaban yang telah disediakan. Yang kelima, siapkan hasil diskusi untuk di depan kelas, untuk presentasi di depan kelas. Selanjutnya permasalahan di sini. Rima adalah seorang anak yang baru pindah di lingkungan baru. Ia merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan tetangga sekitarnya. Beberapa tetangga terlihat cuek dan tidak ramah. Rina ingin sekali memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya, tapi ia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Tugas kalian: 1. Mengidentifikasi masalah. 1. Apa saja masalah yang dihadapi Rina ya. 2. Mengapa Rina mengalami kesulitan berinteraksi dengan tetangganya. 3. Dampak apa yang mungkin timbul jika Rina tidak memiliki hubungan baik dengan tetangganya. Tugas kedua mencari informasi ya. Tugas kedua itu mencari informasi. Yang pertama, ada apa saja yang diajarkan dalam Islam terkait hidup bertetangga. Tulis minimal 3. Yang kedua, bagaimana cara memulai percakapan yang baik dengan tetangga. Yang ketiga, tindakan apa saja yang dapat menunjukkan sikap peduli dan menghormati tetangga. Tugas 3, menentukan solusi ya. Jadi nanti yang terbaik Bu Ibu suruh ke depan ya. Kelompok yang terbaik suruh ke depan menjelaskan ya. Kalian kerjakan aja ya. Boleh ya? Boleh kelompok ya, kerjakannya nggak satu orang, ini kelompok ya. Nanti yang terbaik ke depan menjelaskan.
Nah, jangan ribut ya. Semua kan udah kebagian kelompok ya. Jadi jangan ribut. Kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, kerjakan. Jadi bantu mikir ya. Kalau kerja kelompok itu berarti mikirnya ada satu orang. Bantu mikir ya. Jadi mengerjakannya bersama-sama. Kalau kerja kelompok berarti harus kerja sama-sama.
Nanti digambar ya, yang paling bawahnya itu yang tadi seperti ibu tadi apa aja yang tadi ya. Bawahnya gambar ya, contoh gambar ya, gambar satu. Udah ya, kalau udah bisa dikumpulkan semuanya ya, kumpulkan. Berarti ini presentasinya satu orang kelompok satu ini ya. Ya bisa dikumpulkan, ya semuanya dikumpulkan. Berarti nanti yang presentase kelompok ini. Ya, sini. Kumpulkan ya, udah. Kelompok satu udah selesai, itu kelompok selanjutnya udah. Nanti. Udah. Berarti kelompok satu ya presentasenya ya. Ke depan, 4 orang yang lain ya. Ke depan ya. Ke depan 4 orang. Nanti itu Pak orang.
Nah, baca itunya, pertanyaannya, terus lanjut jawabannya. Yang ke depan yang persentase kelompok 1 ya. Kelompok 1 ayo baca. Apa saja masalah yang dihadapi Rina? Tidak rukun dengan tetangga. Mengapa Rina mengalami kesulitan berinteraksi dengan tetangga? Karena beberapa tetangga terlihat cuek. 3. Dampak apa yang mungkin timbul jika Rina tidak memiliki hubungan baik dengan tetangga? Tidak saling menyapa. 1. Adab apa saja yang diajarkan dalam Islam terkait dengan hidup tetangga? Baik dengan tetangga, saling menyapa dan saling menyayangi. Bagaimana cara memulai percakapan yang baik dengan tetangga? Dengan cara menyapa. 3. Tindakan apa saja yang dapat menunjukkan sikap peduli dan menghargai Yang lain perhatikan di depan. tidak menyetel musik terlalu keras. Ngerti semuanya berarti? Ada ke tetangga ya. Udah, berarti udah selesai. Itu kelompok itu udah belum? Belum. Masih apa menggambar? Belum. Oh, udah. Sesudahnya aja ya. Udah, ke depan. Nah, ke depan semuanya ya, satu kelompok. Ini satu kelompok ke depan ya. Aku enggak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, baca nih. Soalnya apa? Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, berikan saran mengidentifikasi masalah. 1. Dina sangat kesulitan untuk berinteraksi dengan tetangganya. 2. Karena tetangganya terlihat cuek dan tidak ramah. 3. Bisa membuat Dina tidak berlaku dengan pertanyaannya, buatlah sebuah rencana tindakan yang dapat dilakukan Dina untuk menjalin hubungan baik dengan tetangganya. Contoh, 1. Menyapa tetangga saat berpapasan. Dan kedua, memberi hadiah kepada tetangga saat kita sedang mendapatkan kabar gembira. Dan pertanyaan ketiga, peran apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman Dina untuk membantunya? Yaitu teman-teman Dina membantu Dina untuk bisa saling akrab dengan tetangganya. Ya udah, kita kembali. Ya udah, perhatikan ya, itu simpulkan di sini. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, status sosial ya. Jadi Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan ke tetangga. Terus kesimpulannya, tetangga adalah saudara terdekat. Kita harus berlaku baik dan tidak membeda-bedakan. Lingkungan juga harus dijaga bersama-sama. Tadi aktivitas pembelajaran tentang Dina ya. Dina adalah seorang anak yang baru pindah dari lingkungan yang baru. Ia merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan tetangga sekitarnya. Beberapa tetangga terlihat cuek dan tidak ramah. Rina ingin sekali memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya memulai. Jadi tadi udah dipelajari ya. Rupanya pelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa. Kalian siapkan doa ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir
Silakan. Garis. Mari. Dan siapa yang depan? Silakan. Satu jajan. Ya, satu jajan.